Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat malam. Hari ini kita akan memulai IHT kita. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Di IHT kita kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ATP dan modul ajar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu tentang ATP dan modul ajar. Bapak Ibu silakan buka HP-nya, kemudian masuk ke Kahoot Bapak Ibu ya. Udah Bapak Bu? Ya Pak. Oke, saya share screen. Nah, ini game pinnya 9291924. Ya, Pak Rahadi, Bu Anggi, tinggal Bu Risda. Oke, Bu Risda juga sudah masuk. Bisa langsung kita mulai ya Bapak Ibu? Ya Pak. Bisa Pak. Oke. Bacain Pak. Secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk semua mata pelajaran. Apa saja? Nah, ini udah pinter semua. Betul ya? Dua orang yang betul. Satu nggak jawab. Satu nggak jawab. Ya, Pak Rahadi dengan Bang. Oh, Bu Risda terlambat. Lanjut ya. Oke. Yang tidak termasuk dalam profil pelajar Pancasila adalah, ini gampang sih. Oke, betul semua, individual. Lanjut ya. Pak Rahadi dan Bu Anggi. Pak Rahadi masih tertinggi. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Apa saja? Satu, dua jawaban. Aduh, betul semua. Terlalu gampang ini soalnya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ya. Ada 6 fase pada capaian pembelajaran. Fase yang digunakan untuk kelas 10 adalah fase yang mana? Fase E, Bu, Bapak. Bukan fase F. Aduh, Pak Rahadi jadi juara 3 ya. Berarti yang keempat salah ya Pak Rahadi. Saya tidak lihat warna. Salah cetak karena. Oke. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tadi ternyata Bapak Ibu sudah cukup banyak paham dengan materi ATP dan modul ajar. Sedikit kita akan sampaikan materinya, Bu. Saya akan screen presentasi lagi. Ini tadi pertanyaannya, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Jadi di capaian pembelajaran itu yang perlu diperhatikan adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Karena capaian pembelajaran sudah disusun oleh pemerintah dan disusun di dalam fase-fase. Ada 6 fase tadi ya, ada fase A, B, C, D, E, dan F. Yang fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, kemudian fase B-nya kelas 3 dan 4 SD, fase C-nya itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD,
Kemudian fase D-nya untuk kelas 7, 8, 9 atau kelas 1, 2, 3 SMP. Lalu fase E-nya kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini kita harus pahami bahwa alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut aturan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Pengembangan modul ajar seperti RPP namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Nanti di dalam pembuatan modul ajar itu perlu ada asesmen. Jadi, kenapa asesmen ini kita gunakan untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh siswa, oleh peserta didik. Pada alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu harus memuat ini, kompetensi, konten, dan variasi. Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini ada 7 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sederhana dan informatif, di mana perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Kita gunakan istilah-istilah atau terminologi yang umum dan tidak menimbulkan ambigu atau tafsir ganda. Kemudian esensial dan kontekstual, di mana alur tujuan pembelajaran atau ATP ini harus memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yaitu kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga harus mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Lalu berkesinambungan, yaitu antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut dan sistematis dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu nanti dalam menyusun alur tujuan pembelajaran tidak lompat-lompat, ada materi yang harusnya disampaikan belakangan, jangan disampaikan duluan gitu. Yang berikutnya adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, 3 aspek ini kita optimalkan di dalam menyusun alur tujuan. Juga kita optimalkan pada penumbuhan kecakapan hidup. Lalu profil pelajar Pancasila juga dimasukkan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar, yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis yang bertanggung jawab secara moral. Kemudian memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir adaptif dan fleksibel. Sampai di sini prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nanti di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran harus mengikuti langkah-langkah ini supaya tujuan pembelajarannya bisa maksimal hasilnya, capaian pembelajarannya. Materi ini Bapak Ibu nanti bisa diunduh di LMS yang ada, yang tersedia. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke ruang kolaborasi di mana Bapak Ibu kami minta untuk membuat ATP dan modul ajar. Ya Bapak Ibu ya. Kami berikan waktu beberapa menit, 30 menit untuk mempersiapkannya. Yang selanjutnya nanti kita akan melakukan refleksi terbimbing
untuk memperdalam pemahaman konsep. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lakukan refleksi terbimbing ya Bu ya. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait penyusunan ATP dan modul ajar ini, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Ada Bapak Ibu? Nanti dari masing-masing peserta, salah satunya saya minta untuk mempresentasikan hasil ATP dan modul ajarnya ya. Siapa yang kira-kira siap nih? Para Hadi siap, para Hadi. Belum ini Pak, belum pas betul Pak. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa sama-sama kita cari permasalahannya gitu, supaya bisa maksimal. Atau Bu Anggi? Ya Pak. Bu Anggi bisa udah selesai ya ATP dan modul ajarnya? Insya Allah Pak, tapi belum tahu apa sudah betul, apa sudah benar atau masih banyak yang salah. Nggak apa-apa Bu, kalau gitu nanti kita minta Bu Anggi untuk mempresentasikan materinya ya. Tapi sebelum mempresentasikan nih, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ATP dan modul ajar Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita langsung demonstrasi. Seperti belum ada Pak. Oke, baik Bu Anggi mungkin bisa mempresentasikan ATP dan jalur dan modul belajar yang sudah dibuat Bu Anggi. Silakan Bu Anggi. Baik Pak. Mungkin saya langsung presentasi tentang modul ajar yang sudah saya buat Pak ya. Ya silakan Bu. Ini terlihat Bapak Ibu? Ya terlihat. Sudah Bapak Ibu terlihat? Oke terlihat Bu. Ya, saya zoom dulu Pak ya. Nah di sini berdasarkan mata pelajaran yang saya ajarkan, saya mengambil fotografi dasar. Kemudian yang pertama berdasarkan materi yang disampaikan oleh Pak Teguh, bahwa di dalam modul ajar itu hal yang pertama disampaikan adalah tentang identitas sekolahnya, identitas modul ajarnya. Di sini identitas sekolah, kemudian kompetensi awal berdasarkan CP, kemudian profil pelajar Pancasila yang saya ambil untuk modul ini yaitu kritis, mandiri, kenalan kritis. Kemudian sarana prasarana yang digunakan adalah komputer dan smartphone karena masih dalam pembelajaran daring. Targetnya di sini peserta didik yang memiliki kesulitan belajar Pak. Kemudian model yang digunakan adalah pembelajaran jarak jauh via daring. Kemudian selanjutnya kompetensi awalnya, nah ini tujuannya yaitu memahami prosedur penggunaan fotografi, pemahaman bermaknanya, siswa berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Pernyataan pemantik pada awal pembelajaran di sini saya cantumkan yaitu menanyakan kepada siswa apakah pernah menggunakan jenis kamera DSLR untuk mengambil gambar. Nah ini untuk kegiatan pembelajarannya Pak, ada pendahuluan, kemudian ada inti. Karena di sini masih dasar atau masih kelas 1, jadi mata pelajarannya hanya 2 kali 45 menit Pak. Nah ini kemudian ada penutup asesmen. Nah ini untuk asesmen diagnostiknya saya beri beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan mereka atau berhubungan dengan kesehatan gambar. Kemudian formatifnya ini saya berikan contoh gambar, kemudian mereka menebak apakah jenis kamera yang berdasarkan gambar yang disampaikan. Kemudian untuk asesmen selanjutnya saya akan memberikan satu pertanyaan berupa pertanyaan esai. Ya sampai di situ saja Pak pembuatan modul ajar saya.
Silahkan Bapak Ibu ada yang mau komentari. Silakan Pak Rahadi atau Bu Risda, mungkin ada tambahan masukan dari apa yang sudah dibuat oleh Bu Anggi. Kalau saya lihat sudah cukup bagus ini Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada tambahan mungkin Pak, karena saya juga masih meraba-raba tentang modul ajar ini. Mungkin Pak Rahadi atau Bu Risda coba dipelajari lagi. Sudah cukup bagus kayaknya Pak. Ya, Oh gitu Pak, terima kasih Pak. pada dasarnya sudah memuat dari apa yang diminta Bu ya. Iya. Sudah Pak ya. Oke. Ya, baik. Itu ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Bapak Ibu. Tadi modul ajar yang dibuat oleh Bu Anggi sudah cukup sempurna ya. Jadi artinya komponen-komponen yang harus ada pada modul ajar itu sudah cukup lengkap. Mungkin nanti kekurangannya sedikit-sedikit bisa dilengkapi lagi, bisa cek di modul yang saya kirim itu Bu ya, yang ada di LMS Bu. Mungkin nanti Siap, ada Pak. kekurangan sedikit, silakan ditambah. Tapi secara umum sudah cukup, secara umum sudah sangat baik. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rencana tindak lanjut. Kita diskusikan kira-kira setelah pembuatan modul ajar ini apa yang akan kita lakukan kembali Bapak Ibu. Setelah kita membuat modul ajar, berarti kan kita perlu membuat asesmen sumatif dan formatif gitu. Iya. Kemudian diusahakan modul ajar ini kita bisa terapkan di kegiatan pembelajaran nantinya di kelas gitu Bu ya. Itu sajalah Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan ini, silakan Bapak Ibu buka menti.com. Share dulu ya, share screen lagi ya. Udah Bapak Ya, Ibu, Pak. mentinya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kodenya 4941 0924. Mengapa pembelajaran di SMK dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek? Bisa masuk Bapak Ibu? Oh Bisa, ya. Pak. Oke, sudah ada yang menjawab nih, lebih banyak keterampilan agar memiliki target jelas. Mana lagi nih? Keterampilan siswa. Oke. Ya, udah ada 3 peserta yang menjawab ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih, Bapak Ibu. Apa saja prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek? Produk. Ada lagi? Baru satu nih. Kodenya berapa Pak? Saya keluar Pak. Kode Menti 4941 4941 0924. Selamat bergabung Bu Nur Afni. Sama-sama Pak Teguh, terima kasih sudah dengan bergabung. Berpusat pada peserta didik. Satu lagi, Pak Rahadi kayaknya belum mengisi nih. Itu saya Pak. Oh iya Kak, berarti siapa ini, Bu Risda apa Bu Anggi ya yang belum? Saya sudah Pak. Oke, 2 aja ya? 3. Oh udah 3, mungkin sama ya jawabannya ya. Oke. Alhamdulillah Bu Tuti bergabung. Oke Bapak Ibu, soal tadi kami buat itu untuk materi ajar berikutnya, materi yang akan disampaikan di IHT berikutnya. Mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini saja Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.